Hai semua, kali ini kita mau bikin dessert ala cafe. Ini rasanya enak banget, gampang bikinnya, nggak ribet. Tapi ini terdiri dari bermacam-macam lapisan. Ada coklat, coklat mousse ya, terus ada krim brulee, ada biskuitnya juga, ada coklat ganasnya juga, ada karamelnya juga. Pokoknya seru deh. Selain itu, ini bisa juga untuk alternatif kue ulang tahun teman-teman. Selesai tiup lilin, langsung kita bagiin ke teman-teman. Jadi nggak perlu repot potong-potong dan ambil piring-piring segala macam. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama-tama kita akan bikin krim brulee-nya dulu ya teman-teman. Jadi ini whipped creamnya 375 gram ditambah susu cair 135 gram. 2 sendok teh vanila ekstrak. Kita juga perlu 7 kuning telur plus 1 telur utuh. Lalu kita tambahkan 60 gram gula pasir. Kita aduk-aduk sampai gulanya larut ya. Sekarang kita akan masak susu ini dengan api sedang hanya sampai pinggir-pinggirnya berbusa saja. Tidak perlu sampai mendidih ya teman-teman. Setelah itu kita akan tuangkan adonan susu ini ke dalam kuning telur secara perlahan-lahan ya, sambil terus diaduk supaya telurnya nggak jadi telur dadar. Siapkan loyang 21 cm, lalu masukkan adonan ke dalamnya sambil disaring. Adonan ini akan kita bake oven dengan bain Marie ya teman-teman, selama 30 hingga 40 menit di suhu 150 derajat. Setelah 30 atau 40 menit, kita keluarkan dari oven, lalu kita diamkan. Setelah dingin, kita akan masukkan ke dalam freezer. Kita perlu ini untuk jadi beku, teman-teman. Sekarang kita akan bikin coklat krimnya. Di sini kita perlu whipped cream 100 gram ditambah dengan air putih 100 gram juga. Kemudian kita tambahkan 30 gram coklat bubuk. Kita juga perlu 125 gram dark cooking coklat atau dark compound, atau kalian bisa pakai dark couverture. Dia coklatnya lebih berasa lagi kalau couverture. Setelah coklatnya mencair semua, kita siapkan 8 gram gelatin lembaran ya. Ini tepatnya 4 lembar, lalu kita akan rendam di air dingin, air biasa aja, untuk memudahkan dia mencair di coklat kita nanti. Ini kita taruh selembar-selembar, jangan semuanya. Kalau semuanya nanti lama dia cairnya. Setelah gelatinnya ini lembut seperti ini, kita bisa angkat ya, lalu kita masukkan ke dalam coklat. Jangan sampai dia terlalu lembut teman-teman, karena nanti susah buat kita angkatnya, nanti dia keburu mencair di dalam air dingin ini. Ini dimasukkannya masih panas, coklatnya baru kita matiin dari kompor ya teman-teman. Lalu kita aduk, pastikan bahwa gelatinnya sudah cair semuanya. Lalu coklat ini kita saring, kita taruh ke dalam mangkok. Kita akan tutup atasnya dengan plastik apa aja, lalu kita simpan di kulkas, tunggu dia dingin supaya dia nggak cair lagi. Nanti pada saat dia dingin dia akan padat. Setelah 2 jam kita akan bikin coklat mousse. Yang kita perlukan adalah 350 gram whipped cream dan coklat krim yang tadi kita sudah masukkan ke dalam kulkas, yang sudah mengeras sekarang tentunya. Kita akan kocok whipped cream ini sampai dia agak kental, jangan sampai kaku ya. Lalu kita masukkan coklat krim yang tadi sudah kita masukkan di dalam kulkas.
kita aduk lagi sampai dia semua tercampur rata. Lebih bagus lagi coklat krim ini kalian keluarkan dulu sekitar 20 menit lah, ditaruh di suhu ruang, jadi dia nggak keras-keras banget. Kalau baru dikeluarin dari kulkas, nanti dia akan sulit untuk menyatu dengan whipped cream ini. Lalu ini kita akan kocok dengan kecepatan sedang sampai dia tercampur rata. Pastikan kalian kocok ini tidak over mix, karena kalau over mix nanti adonannya akan pecah. Jadi pastikan dia masih creamy banget. Terus benjolan gundelan-gundelannya itu, coklatnya itu udah cair semua. Jadi pelan-pelan aja, tapi pastikan tidak over mix. Adonan yang overmix itu dia akan jadi cair, dia akan berpisah antara krim dan cairannya. Karena itu pastikan kalian kocoknya jangan terlalu lama ya. Kalau udah dilihat udah cukup kental, udah berhenti. Ini adonannya masih belum halus, masih kasar-kasar, masih banyak coklat krim yang bintik-bintik begitu. Jadi kita akan kocok lagi sebentar lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat coklatnya dia sudah halus, mengkilap. Ini kita udah boleh berhenti. Kita akan tambahkan 1 atau 2 sendok teh vanilla extract. Kita aduk-aduk hingga semuanya rata. Setelah itu, kita akan taruh di atas krim brulee. Ini akan menjadi lapisan kedua. Dia akan menjadi lapisan coklat mousse. Maaf, tadi nggak kerekam waktu saya naruh, jadi terpaksa saya angkat lagi, saya ulang lagi nih videonya. Ini kita ratakan dengan spatula. Setelah itu kita akan tutup lagi dengan plastik atasnya dan kita akan masukin freezer lagi sampai dia membeku. Kalau lebih bagus sih kita taruh semalaman ya teman-teman. Jadi kalau seandainya bikin kue ini bisa dipersiapkan beberapa hari sebelumnya, jangan mendadak, karena kita perlu dia untuk set, untuk beku, yang benar-benar beku gitu. Kalau coklat ini benar-benar beku, nanti memudahkan kita untuk memotongnya. Sekarang kita akan bikin karamel. Kita perlu 250 gram gula pasir, 150 gram whipped cream, 100 gram butter, garam, dan vanilla extract. Gunakan teflon yang tebal untuk bikin karamel ini ya. Pertama kita akan panaskan dulu teflonnya, lalu kita akan tuang setengah dari dari gula pasir ini sampai dia mulai larut pinggir-pinggirnya. Nah, apabila sudah seperti ini, bisa kita tambahkan lagi sisa dari gula yang tadi. Ini nggak perlu diaduk-aduk dulu, cukup kalian goyang-goyangin aja teflonnya. Nah, sekarang kita akan aduk ya, karena pinggir-pinggirnya ini dia sudah mulai berwarna kecoklatan. Pastikan karamel ini jangan sampai hangus ya. Jadi kalau memang harus diaduk, kalian aduk dengan spatula silikon seperti ini, atau bisa juga dengan spatula kayu. Setelah semua gula cair dan warna coklatnya sudah sesuai dengan keinginan kita, matikan kompornya, lalu kita akan tuang whipped cream ke atasnya sambil kita aduk secara perlahan. Hati-hati karena ini nanti dia akan bergolak-golak gitu. Setelah whipped cream tercampur rata dengan adonan gula, kita nyalakan kembali apinya. Lalu kita aduk-aduk terus sambil kita masukkan butter yang sudah kita siapkan tadi sebanyak 100 gram, garam, dan vanilla extract. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah semuanya tercampur rata, kita matikan kompornya, lalu kita tunggu dia dingin.
Setelah selesai dengan karamel, kita bisa langsung bikin coklat ganasnya ya. Di sini kita perlu 340 gram coklat blok. Ini saya campur, saya pakai 3 macam coklat, yaitu ada coklat dark cooking coklat, ada coklat tulip yang chips, kemudian ada coco berry coklat chips extra bitter. Kemudian kita tambahkan whipped cream sebanyak 230 hingga 250 gram dan 50 gram corn syrup. Ini semua kita akan masak di atas api kecil sambil kita terus aduk-aduk ya, sampai coklatnya semua larut. Seperti ini teman-teman, kalau sudah cair, sudah tidak ada lagi coklat besar yang menggumpal di atas kompor, kita bisa angkat lalu kita aduk-aduk di meja. Nanti pelan-pelan coklat yang masih ada sisa-sisanya itu dia akan cair dengan sendirinya. Supaya lebih harum, coklat ini bisa kita tambahkan rum atau bourbon. Di sini saya akan tambahkan bourbon, tapi apabila kalian tidak boleh pakai alkohol, kalian bisa pakai rum yang tanpa alkohol ya. Setelah tercampur rata, kita akan diamkan sampai coklat ini dingin dan agak sedikit mengental. Bisa kita tambahkan sedikit vanilla extract. Setelah 30 menit atau 1 jam atau setelah karamel dan coklatnya sudah dingin, kita keluarkan krim brulee dan coklat mousse kita yang sudah beku dari freezer. Ini kita akan keluarkan dari cetakan dan kita akan potong-potong. Untuk memudahkan mengeluarkannya dari loyang ini, saya akan siram panci bawahnya, pantatnya itu dengan air keran ya, supaya dia agak sedikit mencair. Jadi lebih mudah kita untuk mengeluarkannya dari loyang ini. Sekarang kita akan potong ice cream cake ini menjadi 32 potong atau sesuai dengan selera kalian. Tapi karena saya ingin menempatkannya di tempat yang kecil-kecil untuk memudahkan pembagian, ini akan saya bagi 4, saya akan jadikan 32 potong. Ini agak keras tapi bisa teman-teman. Pelan-pelan aja. Kalau kalian merasa susah, kalau kalian takut terlalu cair coklatnya, setelah kalian bagi 4 ini, kalian masukkan lagi ke dalam freezer, tunggu 15 menit, baru kita potong lagi satu bagian per bagian. Tapi karena saya buru-buru, jadi saya nggak sempet. Ini saya langsung potong aja. Memang ada sedikit beberapa bagian coklatnya yang agak mencair, tapi nggak masalah karena ini dia masih tetap tebal. Nah, untuk memudahkan kalian, sebaiknya ini kalian masukkan dulu ke dalam freezer. Kemudian setelah 15 menit, kalian keluarkan satu batang aja, kemudian kalian potong. Jadi potongnya batang per batang. Tidak seperti saya ini terburu-buru ya. Kira-kira seperti ini hasilnya, bawahnya dikasih tatakan plastik juga ya. Sekarang waktunya kita menata. Kita perlu 32 cup kecil seperti ini. Ini kayak cup untuk pancake durian. Bisa dibeli online, banyak. Kita akan tuangkan karamel yang sudah dingin, 1 sendok. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Karamel ini bener pas untuk 32 cup. Siapkan coklat ganas yang sudah dingin tadi, garpu, sendok, tusuk gigi, dan ini ada biskuit lotus yang sudah saya blender untuk sebagai hiasan dan sebagai cookie crumbs-nya. Kemudian kita keluarkan potongan cake yang sudah kita taruh di freezer tadi, yang sudah kita potong-potong, lalu kita siram dengan coklat ganas ini. Pastikan semuanya tersiram dengan rata ya, jadi semua dari cake ini tertutup dengan coklat ganas. Lalu kita akan taruh di tempat cup kecil-kecil ini dengan bantuan tusuk gigi.
Ini sengaja saya nggak cepetin supaya kalian tahu bagaimana caranya. Ini karena perlu kehati-hatian supaya dia tuh benar-benar tertutup dengan coklat ganas, dan pada saat kalian taruh ke dalam wadahnya itu dia tidak terbolak-balik gitu teman-teman. Cukup didorong sedikit saja ujungnya dengan tusuk gigi, dan pastikan waktu kalian siram ini semuanya tertutup rata. Coklat ganas ini juga pas untuk 32 cake ini. Kemudian kita akan tambahkan cookie crumbs. Saya pakai Lotus cookie crumbs, atau kalian bisa bikin sendiri cookiesnya di atas cake ini supaya dia hasilnya lebih cantik dan juga ada tekstur berbeda yang dirasakan. Kalian bisa pakai cookies yang asin, bisa pakai cookies apa aja suka-suka kalian, bisa pakai Oreo. Kita tutup cookiesnya, lalu kita masukkan freezer, biarkan dia dingin lebih lama lebih bagus. Jadi usahakan mungkin sekitar 12 jam di dalam kulkas kali ya. Kue ini bisa juga terlihat cantik seperti di cafe apabila kalian mengerti cara plating. Saya nggak gitu ngerti cara plating, tapi saya akan usahakan yang terbaik yang saya bisa ya. Jadi ini hasilnya akan cantik dan rasanya juga benar-benar luar biasa. Tidak banyak kalian temukan lah di restoran-restoran, karena ini benar-benar resep spesial. Saya dapatnya udah lama banget dari MasterChef apa gitu deh, saya juga lupa. Maaf ya, ini prosesnya tidak terekam, tapi kalian bisa lihat itu ada lapisannya. Bawahnya saya taruh biskuit Lotus, kemudian cake-nya baru saya siram dengan coklat ganas. Jadi pada saat dimakan nanti ada crunchy-crunchy-nya dari biskuit Lotus itu. Kalau kalian ingin rasa yang lebih spesial lagi, bisa juga ditaruh biskuit keju di bawahnya. Jadi rasanya nanti akan ada asin, manis, gurih. Gimana sih? Enak banget lah. Kalian bisa tambahkan hiasan-hiasan lainnya. Ini kebetulan masih ada makarun lotus yang kita bikin kemarin, jadi kita tambahin aja di sini. Karena ini pesanan kue ulang tahun teman saya, jadi kita akan bikin namanya. Namanya ini tiap hurufnya nanti akan kita taruh di satu-satu dari kue itu. Kita akan bikin nama saja dan bunga untuk hiasan. Lalu fondant yang sudah kita cetak ini akan kita taruh di atas silpet ya, supaya dia tidak nempel ke dalam wadah tempat kita naruh. Nah, ini kita akan bikin bunga. Kalian terserah mau pakai bunga apa aja, tapi bunganya kecil-kecil saja ya. Karena cake-nya ini kan kecil, cuman sekitar 2 cm. Nah, ini teman-teman, setelah semalaman di dalam kulkas, sekarang waktunya kita menata kue ini. Kita akan taruh pelan-pelan setiap huruf di atas kue ini. Hati-hati karena ini nggak boleh bergeser, nanti kalau bergeser bertanda. Jadi pelan-pelan aja. Kalian taruh satu angka, satu kue, satu huruf, satu kue.
kue ini cantik juga kalau kita ikat dengan pita teman-teman, terutama untuk kita kasihin ke orang ya. Jadi ini akan terlihat lebih cantik gitu. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa share, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.